it is takdir. It is what we say given by Allah. So if you are believing Allah, if you are stepping, in this case, of course, I mean you have to stand everything because she is emanet from Allah to me. I am emanet to her. Kita sempat galang perlu donor darah ya sampai kayaknya. 15 tabung kan butuh donor darah. Tapi cepet ya, waktu itu kan aneh, kan harusnya kan golongan darah orang tersebut yang harus kita cari ya. Kalau di Turki agak berbeda ya. Yang penting ada yang mendonor kan, tanpa harus sama donornya pun. Itu kan buat stok di bank donor, di bank darahnya. Jadi walaupun darahku orang darah A, darah B nggak apa-apa, donor buat stok di bank darah mereka. Nanti ya bank darah yang sesuai dengan darahku gitu. Ya. Orang yang terlibat di dalamnya ya, bener nggak? Nah itu kita harus ya, ada Linda Duristi yang nyumbang darah waktu itu ya. Waktu itu aku nggak bisa nyumbang karena aku baru 6 bulan nyampe ke Turki karena ada peraturan ya. Iya. Minimal 1 tahun tinggal di Turki baru kita bisa menyumbangkan darah waktu itu ya. Padahal waktu itu kan aku yang merekrut orang-orang untuk mendonorkan darah, kurang lebih ada 20 lebih orang yang mau mendonorkan, tetapi tidak memenuhi persyaratan waktu itu. Kan alhamdulillah dapat ya. Baru habis lebaran, jadi banyak yang baru habis mudik dari Indonesia. Ya, benar. Kalau baru habis terbang, nggak boleh nyumbang darah. Ya benar. Nah, proses kamu peralihan seperti itu, aku bingung. Kok nggak kelihatan kayak orang sakit kamu ya? Luar biasa, yang aku tahu ya, maaf, kan aku awam nih masalah cancer, awam banget. Karena aku juga kakak almarhum juga cancer gitu. Dari sekian orang yang aku lihat yang punya penyakit kanker itu kok bingung. Makanya kadang-kadang aku bingung, kamu sakit apa enggak ya gitu. Kamu bilang aku baru operasi nih, kamu bilang aku baru kemo. Tapi kok seger, terus fresh. Gimana tuh motivasi untuk kamu ngadepin? Ini kan bukan penyakit ringan loh. Tidak semua orang bisa ibaratnya gimana bisa dengan tenang, dengan santai menghadapi penyakit ini gitu. Motivasinya apa? Jadi orang yang kena kanker kan berobatnya itu di kemo, di operasi, di sinar. Itu sebenarnya efek samping dari pengobatan itu bikin badan gemuk. Memang kulit kita jadi hangus, kuku jadi hitam, banyaklah efek sampingannya ya. Tapi badan kita sebenarnya jadi gemuk. Tapi kenapa orang kanker banyak yang sampai badannya habis? Yang bareng aku di kemo juga dari 90 kilo jadi 40 kilo, jadi 42 kilo. Badannya habis sampai setengah berat badannya berkurang. Itu karena stres. Jadi kalau kita stres tuh ngaruh kan. Kalau misalnya kita semangat, nggak stres, nggak mual kayak aku, ya makannya hayu aja. Dokter ngasih buat sarapan, jadi habis operasi itu kita minum susu dari rumah sakit. Aku habis minum susu itu harusnya kan udah cukup untuk nutrisi kita hari itu kan. Aku enggak. Suamiku aku suruh ke warung Nusantara pesan makanan lagi buat makan siang. Beli lagi nasi. Makanku jadi double. Harusnya susu itu udah cukup untuk nutrisi kita. Atau kalau nggak minum susu ya aku jadi double, 2. Jadi tambah gemuk kan. Kenapa bisa gitu? Karena aku suami aku support, jadi walaupun ada masalah kita tangani sama-sama. Jadi aku nggak ada kesusahan, nggak mikir terlalu jauh. Yang penting kita berobat untuk saat ini. Sekarang sakit A, kita berobat untuk sakit A. Nggak perlu mikir nanti habis sakit A mungkin aku sakit B, habis itu mungkin aku meninggal. Kalau soal meninggal, semua orang juga meninggal kan. Setiap orang pasti meninggal, waktunya beda-beda. Nah, kalau orang kena kanker, kasih warning sama Tuhan. Kamu udah warning ya, hati-hati, harus perbaiki diri, harus siap-siap, kamu udah sakit kanker nih gitu. Sementara kalau orang sehat walafiat nggak ada tanda-tanda, tapi bisa aja tiba-tiba meninggal tabrakan atau apa gitu kan. Aku mikir ada stres. Nah sekarang kamu kan waktu tahun 2018 kamu dioperasi kanker
rahim ya. Nah, Mm-mm. kemudian kemarin ini kamu diperiksa dan divonis kembali kanker usus. Ya Mm-mm. benar ya? Nah, Iya. itu gimana prosesnya? Kok dari itu kan cuma 1 tahun berarti kan bedanya. Nah, kenapa Iya. bisa sampai kanker itu menyebar kembali? Apa dari pola makan yang tidak teratur atau bagaimana tuh? Iya, jadi aku kan operasi kanker rahimnya di Turki, tapi Mm-mm. kemonya di Aceh. Setelah selesai kemo, aku balik ke Turki kan, tapi setiap bulan kontrol untuk, memang dokter bilang harus hati-hati karena sel kankerku itu sangat agresif, jadi numbuh cepet. Setiap operasi pasti ada lagi yang baru, ada kista, ada kanker menyebar kemana. Karena kemarin itu udah mau stadium 4 yang terakhir, jadi kemungkinan bakal menyebar walaupun udah diangkat semua rahimnya. Jadi kalau orang udah pernah kena sakit kanker, walaupun dibilang dokter udah bebas kanker, enggak, itu masih ada. Kalau dicek C125 itu kan tes kanker ya, pasti masih ada. Aku setiap dites masih ada 7. Jadi nggak boleh lebih dari 3,5. Kalau orang normal pasti di bawah 3,5. Aku masih ada 7 kandungan kankernya. Nah, jadi setiap bulan harus dicek. Terakhir dicek, udah menyebar ke liver sama ke usus. Makanya tahun November aku operasi pemotongan usus. Ya benar, aku tahu itu sampai pada saat itu ada suatu peristiwa yang aku lagi kerja nih di telepon, ternyata kondisi kamu waktu itu sudah lewat ya. Waktu itu suamimu, kita nangis bareng-bareng di rumah sakit karena waktu itu dikasih tahu bahwa kamu udah lewat pada saat itu. Cuman alhamdulillah ternyata Allah berkata lain. Akhirnya kamu sampai hari ini masih seger, buger, dan selamat gitu. Itu gimana peristiwanya bisa sampai seperti itu? Iya, waktu 28 November 2019 tahun lalu ya, 7 bulan yang lalu lah. 7-8 bulan yang lalu kan aku operasi pemotongan usus. Jadi ususku itu usus yang untuk BAB. Itu potong, dialihkan ke perut. Jadi aku sekarang BAB-nya dari perut, dibikin kantong gitu kan. Nah, seharusnya itu operasinya beberapa jam, cuman jadi 10,5 jam sama dokter. Sekalian membersihkan banyak kista, banyak batu di organ tubuh yang bawah itu, jadi dibersihkan itu sampai 10,5 jam. Nah, di tengah-tengah operasi itu, tiba-tiba dokternya keluar, ngasih tahu ke suamiku kalau aku udah meninggal. Jadi udah nggak ada detak jantung. Dokter minta ke suamiku, kalau ini udah meninggal, mau disumbangkan nggak organ tubuhnya? Kayak kornea mata, kan banyak gitu orang sumbang organ tuh orang yang membutuhkan gitu ya. Suamiku kan panik, nangis, telepon ke kamu, telepon ke keluarga gitu, karena nggak tahu harus gimana kan, nggak mutusin sendiri kan. Ya makanya kaget ya. Aku bilang gini, aku itu sempet marah sama suamimu. Ngapain ngomong apa ini dokter? Aku bilang, aku pengen hidup kamu kan aku bilang gitu. Aku pengen hidup kamu, kamu nggak boleh mati karena gitu. Kata suamimu ini prosedur dari rumah sakit ya, seperti itu ya. Sebelum ibaratnya kamu masih baru meninggal tuh harus langsung kalau seandainya meninggal, itu harus langsung kita sumbangkan, donorkan ke orang lain ya, seperti itu ya. Iya, tapi ternyata dalam 9 menit kemudian balik lagi detak jantungnya. Jadi alhamdulillah. Nah, sekarang kondisimu bagaimana nih setelah melalui fase-fase yang sangat luar biasa yang untuk orang-orang normal biasa tidak akan bisa melaluinya. Yang saya tahu banget siapa kamu, bagaimana semangatmu, yang kadang orang menjenguk menangis kamu marah, nggak boleh nangis, tapi harus ceria. Aku bingung gitu kan. Kok kamu bisa punya semangat yang luar biasa itu, dukungannya apa? Suami, keluarga mendukung atau seperti apa gitu? Sekarang kan kemo udah selesai nih. Aku udah 2 kali siklus kemo kan, yang di Aceh 6 kali, sekarang yang di Turki juga 6 kali kemo. Terus kan di Sinar 25 kali. Ini udah tinggal beberapa lagi, selesai hampir 20. Jadi bulan Juli perkiraan udah selesai di Sinar radioterapi. Setelah ini dokter bilang udah bagus kondisi ususku. Jadi udah bisa dibalikin usus yang di perut itu udah mau dibalikin ke belakang lagi ke anus, sudah bisa jadi tunggu jadwal buat operasi. Cuman di sini kebijakan buat operasinya belum ada selama pandemi. Tunggu selesai dan itu jadi buat operasi lagi kecuali yang urgent kan. Itu jadi aku nunggu-nunggu aja
sambil ya santai-santai aja di Turki, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling, ya di rumah aja lah berkebun. Nah, ngomong-ngomong masalah biaya nih, kira-kira yang sekarang habis berapa? Nah, sekarang saya kebetulan bertemu dengan Nurul sedang makan siang, dengan suaminya juga Mustafa B. Nah, sekarang kita lagi kopi darat, lagi kita ketemu, kemudian ada Aisyah juga. Jadi sekarang kita berbicara langsung dengan Nurul. Hai Nurul, sehat? Sehat-sehat. Terus sehat. Sekarang kita lagi makan, bincang-bincang, kemudian ada suaminya juga Mustafa B. Punya waktu untuk kita ketemu. Nah, terakhir itu kita kan bicara, berapa sih biaya operasi kamu untuk yang kedua itu? Habis berapa kira-kira? Kalau cerita habis berapa, aku nggak pernah total ya. Suamiku juga nggak pernah cerita. Kalau aku tanya detail, dia nggak bilang berapa habis. Jadi kita setiap ada keperluan biaya, dia kalau nggak pinjam ke bank, pinjam ke perusahaan atau jual properti gitu. Jadi tapi nggak pernah cerita. Kalau aku tanya habis berapa, dia bilang udah nggak usah tanya berapa habis. Pokoknya selama saya masih bisa usaha, saya usaha. Selalu gitu bilangnya. Jadi nggak tahu pasti berapa total habis. Karena kan biayanya kan nggak sekali keluar kan. Sedikit, banyak, sedang, sedikit, banyak, sedang gitu-gitu. Jadi terus aja berlanjut sampai sekarang masih berlanjut. Kayak untuk kantong ini, kantong untuk pup aku kan aku pupnya dari perut kan. Itu sekali belinya 1.200 lira. 30 pieces. 30 pieces kantong ini untuk BAB. Itu 1.200 lira. Sekitar hampir 3 juta ya. Itu pakainya itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan itu? Itu untuk 2 bulan. 2 bulan itu? Iya, sekitar 3 juta. 3 jutaan. Terus itu pergantiannya itu apa tiap minggu, tiap hari atau tiap bulan? 3 hari sekali. Jadi 3 hari sekali harus dibuang, Diganti. pasang baru. Pasang baru, diganti gitu ya? Diganti kantongnya semuanya, plasternya, stikernya, diganti semua ya, 3 hari sekali. Untuk penggantian itu kamu perlu suster atau perlu berangkat ke dokter atau memang dilakukan sendiri di rumah? Suamiku yang kerjain. Sebenarnya gampang, cuma dilepasin, dibasahin, dilepasin, terus dikasih lem, ada lemnya, ditempelin, dipotong bulat tengahnya untuk ususnya itu, tempel. Tapi aku nggak berani, karena nggak berani masih suamiku yang masang selalu, aku belum ngerti. Berarti selama dia sakit, ternyata kenapa sekarang bisa kita tahu ya, kenapa Nurul punya semangat juang yang sangat tinggi. Ternyata di samping Nurul itu ada sang suami yang sangat mencintai Nurul, yaitu Mustafa B. Mustafa B adalah laki-laki Turki yang menikah dengan Nurul, yang selalu setiap hari 24 jam bahkan lebih dia selalu standby menjagai Nurul. Berarti untuk rekan-rekan di luar sana yang mempunyai keluarga, istri, suami yang memang dalam kondisi sakit, alangkah baiknya bila kita memberi dukungan yang penuh dengan kasih sayang. Selain materi, itu kasih sayang itu lebih utama. Jadi betul ya? Iya. Nah, berarti spot yang tinggi itu adalah dari suami, dari keluarga. 100% dari suami. Berarti kamu mencintai sangat. Enggak. Sangat. Enggak. I love suami. No, Berarti yok, is yok. the best ya. Yok. Because Seni seviyorum yok. Yok seni seviyorum. oh I love you kali. Yok. Seni seviyorum yok tapi I love you gitu Cina. Dia cinta kamu berarti gitu. Nah. Aku cinta kamu tiada. Oh, dia berarti Nurul cinta sekali dengan suaminya dan alhamdulillah walaupun Nurul sedang dalam cobaan tapi semangat juangnya sangat tinggi. Dukungan yang sangat kuat dari suaminya itu sangat tinggi selain keluarga dan faktor teman di sekitarnya. Jadi untuk di luar sana dukungan secara materi perlu, tapi moral juga sangat penting ya. Iya benar. Nah sekarang kebetulan sekarang ada Mustafa B bersama kita. Alangkah baiknya kita menanyakan sedikit ke beliau tentang what happened, bagaimana keadaan Nurul atau siapa Nurul di mata beliau. Oke, sekarang kita berbincang langsung dengan Mustafa B. Cuman aku bingung ngomongnya, aku nggak bisa bahasa Turki. Oke, Bi, kita akan bertanya pada Mustafa B sejauh kita yang bisa ya. Diterjemahkan sama istrinya. Oke, nanti diterjemahkan oleh istrinya. Oke, jadi terjemahkanlah sama istri. Mustafa B, nasılsınız? Daha böyle siz nasılsınız? İyiyim.
Çok teşekkür ederim. Betul sih nggak ngerti. Oh iya, gitu doang bisanya. Kita bisanya cuman ngesusun aja. Oke. Mustafa Bey, how are you? Thank you. How about you? Okay, I'm fine, thank you. Thank you so much you have time for meet me. We miss you. We miss you. Okay, is this time I want to ask you something but about the Nurul because we know Nurul for the ill for the is not what say bukan sakit yang ringan tapi berat. What you think about Nurul for your life? Well, it's part of my life. That's it. I mean, it's covered almost all my life right now. I love her so much. Awesome. That's it. So what can I say? Because I'm so beautiful. It's like I like it so much for the Nurul and Mustafa Bey. Every time I meet her, always see love. It's romantic. We inspiratif. Dia selalu memberikan inspirasi buat saya, buat rekan-rekan yang lain. Mereka adalah pasangan yang solid. Walaupun sedang mendapat musibah, mereka selalu bersama, suka dan duka. Inilah contoh pasangan yang memang bisa jadi panutan untuk semua orang. Nah, sekarang kita akan bertanya lagi, bagaimana caranya Mustafa Bey merawat Nurul, sedangkan Mustafa Bey bukan seorang dokter atau perawat. Is the normal you Nurul go the hospital for everything, but why you need for everything for her? Is very difficult or not? To handle this kind of problem is not easy. First, you should know this. It is not her decision. It is takdir. It is what we say given by Allah. So if you are believing Allah, if you are stepping, in this case, of course, I mean you have to stand everything because she is emanet from Allah to me. I am emanet to her. If something happens to me like that, I'm sure that she will do the same thing for me. I mean, this is the reason. Whatever is coming, I accept it. That's all. Okay. Is the good man. I know Mustafa Bey maybe 2 year or 3 year. We know for him is very nice people. Sekarang saya akan bertanya kepada Mustafa Bey, bagaimana niatnya dia untuk menjaga Nurul, menjaga stamina semangatnya tetap tinggi walaupun sedang terkena cancer. Kita akan bertanya langsung ke Mustafa Bey, seperti apa kita harus menghadapi jika keluarga, suami atau istri sedang terkena cancer atau penyakit yang lain. Mustafa Bey, please, you can translate. No, firstly, this is coming from Allah. So that's the reason you shouldn't fight to this kind of disease, this kind of sickness. You have to accept it. If you accept this kind of disease, you can start to live with it. And if it is becoming a part of your life, in this case, everything is going to be much easier for you to lead with it, to live with it. Actually, doesn't matter what kind of sickness or disease you have in your body or in your life. The most important point is to have high quality life as much as possible, and especially people who are around you must accept you as the best or the most important thing in their life. So I mean, if you touch people's hearts, I'm sure that they will touch your heart too. So that's the reason. Only thing that you should do is just love each other. It could be your sister, your brother, your father, mother, wife, or husband. No problem. Just cover everything with love. That's it. Okay, it's true. The last with Mustafa Bey, please you say any something for the Nurul, what you want to say for Nurul. I love you. You looking. Aku cinta kamu. Romantis. Seni Sefiorul. Amin. Oke, sekarang sangat romantis atau jadi menyentuh. Sekarang closing dari Nurul, apa yang ingin Nurul sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana yang mempunyai nasib yang sama dengan Nurul. Semoga semua cepat sembuh, cepat mempunyai semangat. Sekarang please you can say
Jadi kalau kita kena kanker atau penyakit apapun yang kira-kira termasuk berat, yang pertama kita harus terima dulu. Kita terima itu memang takdir kita. Jadi kita siap ikhtiar, berusaha karena itu emang udah takdir kita. Kalau kita mengeluh kenapa kita kena sakit, apa salah kita, apa dosa kita nggak ada waktu untuk pemulihan. Jadi kita terima dulu penyakit kita. Setelah itu baru kita ikhtiar apa yang harus kita lakukan sesuai petunjuk dokter. Jadi ikutin aja petunjuk dokter. Tapi memang kita perlu dukungan keluarga kan, suami, istri, anak, saudara semua ya. Kalau di banyak dukungan dari orang dekat, seperti aku kan, teman-temanku baik-baik, kayak Sarah, kayak Aisyah, semua baik pada perhatian gitu. Jadi kayak obat juga, itu kayak obat juga buatku. Secara psikologis aku dapat obat gitu. Selain obat dari dokter, aku dapat obat juga dari orang-orang sekitarku. Jadi cinta dan ingat kepada Allah bahwa semuanya itu akan mudah karena Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita, dan yang paling inti adalah cinta. Di antara mereka ada tumbuh cinta sehingga membuat mereka semangat untuk menghadapinya secara bersama-sama. Semoga menjadi inspirasi untuk semua orang di sana, apalagi yang sudah menikah, selalu bersama walaupun dalam suka maupun duka. Sahabatku Nurul, terima kasih engkau telah mengajarkan aku tentang arti hidup yang sesungguhnya. Aku bisa melihat siapa dirimu, wanita perkasa dari Serambi Mekah. Tidak sedikit pun aku melihat rasa keluh kesah ataupun air mata di pipimu. Sekalipun engkau sedang terluka, kau selalu tersenyum dan bercanda untuk kami. Padahal kami harus menahan air mata setiap melihat kondisimu. Kami harus menangis di balik pintu kamar rumah sakit. Tapi kamu selalu memberi motivasi kepada kami untuk tidak bersedih. Karena kamu bilang, sudah biasa, tidak apa-apa, nanti juga sembuh. Itu kata-kata yang keluar darimu. Dan kamu adalah satu-satunya sahabatku yang mempercayai aku dan selalu memberi motivasi padaku. Sarah, kamu pasti bisa. Sarah, kamu pasti yakin bisa. Itulah kata-kata yang selalu kamu ucapkan untukku, dan itu selalu menjadi motivasi untukku. Nurul, teruslah berjuang sampai titik akhir, dan teruslah menjadi inspirasi untuk kami seluruh wanita di dunia, bahwa cancer bisa kita lawan, bahwa cancer bisa kita hadapi dengan versi yang lain, dan kita tidak harus terpuruk dengan cancer. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan sekalipun kita divonis cancer berkali-kali, seperti dirimu yang menjadi motivasi untuk kami semua. Nurul, you all the best. Nurul, we love you. God be with you.